Kalau disuruh ngirim Al-Fatihah ya nggak bisa. Ini kan personal. Gimana saya mau kirim nih Al-Fatihah ke orang? Lawang ayat ihdina, bukan ihdihi. Kalau tunjuki dia, saya kirim ke dia. Kan tunjuki kami. Ini kalau betul belajarnya enak. Cuma kalau ngelongkap nama Allah belum paham, Al-Fatihah sudah diapalin, akhirnya muskilah. Seenaknya, kirim-kirim Al-Fatihah, kirim-kirim ini. Obat mata dengan obat nyamuk itu beda. Obat mata menyembuhkan mata, obat nyamuk membunuh atau mengusir nyamuk. Ini sebenarnya yang pertama kali mengucap kata Wahabi itu musuh-musuh Islam dari orang-orang Inggris yang pertama kali itu. Kemudian berkembang biaknya orang Syiah sampai sekarang, mengidentikan pemahaman agama dari Saudi, Mekah, Madinah itu Wahabi, merujuk kepada pemahaman tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahab itu pakai bi Wahabi gitu lah. Padahal kalau antum bicara bahasa Arab, penisbatan pada nama, kalau memang dikatakan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu namanya bukan Wahab, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dibilang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, berarti Muhammadiyah. Jadi sudah wajar Wahabiyah itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa bukan Muhammadiyah? Karena Imam Syafi'i namanya Muhammad, tidak disebut Muhammadiyah. Imam Ahmad namanya Ahmad bin Hanbal, tidak disebut Ahmadiyah. Akidah At-Tahawiyah namanya Muhammad bin Ahmad, tidak disebut akidah Muhammadiyah. Banyak baca, jangan cekoki orang dengan informasi-informasi receh. Jangan anggap semua orang itu tidak tahu hal-hal semacam itu. Mungkin jamaahnya Anda nganggu-nganggu karena mereka sudah kandung silawah, ini pendakwah yang benar, jenggot panjang. Terus kalau ngomong enak, tapi kalau sudah naik di YouTube jadi lelucon, yang akan ditertawakan 7 turun ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berbahagia di dunia, beruntung di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Siapapun dan dimanapun, saya doakan dengan doa yang sama. Kalau kita menyimak Ustadz Subhan Bawazir ini, kalau tidak salah beliau ini yang terkenal dengan adigiumnya, belajar 2 kali atau ikut 2 kali kajian sudah paham bid'ah. Artinya ternyata tidak sulit untuk memahami bid'ah menurut beliau, cukup belajar 2 kali atau ikut kajian 2 kali. Ya, tetapi itu urusan dia lah ya. Yang ingin saya tanggapi kali ini adalah 2 poin. Yang pertama, sepertinya orang ini tidak paham apa itu maksud dari kirim Fatihah. Dipikir dia itu orang kirim Fatihah itu sama dengan mendoakan orang untuk mendapatkan hidayah. Karena dalam Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk. Nah, karena ini personal untuk kami, ya wallahu alam, personal kok kami gitu ya. Ya bahasa dia. Mungkin sebetulnya kalau bahasa nahwiyahnya itu di sini kan mutakallimnya kan kita, bukan dia. Artinya mutakallim bukan ghaib. Kalau secara nahwu kan begitu. Domirnya domir mutakallim mal ghair. Nahnu, bukan ghaib, bukan orang lain. Tapi bahasa dia personal ya, wallahu alam. Tetapi dia menyampaikan narasi yang sok keren sekali gitu. Kalau belajarnya tertib enak. Tapi kalau belum ngerti nama Allah atau belum ngerti makna lafaz Allah, tapi sudah keduluan bisa baca Fatihah, artinya lebih dulu bisa baca tapi belum paham maknanya, maka akhirnya main kirim sembarangan. Tidak ngerti kalau itu personal. Saya berusaha untuk mencari bahasa yang halus menanggapi kebodohan seperti ini. Jadi orang ini tidak paham di mana kita itu sedang ihda'u sawabil qiraah, di mana kita sedang membaca Fatihah untuk berdoa. Ihdina itu adalah doa dalam Fatihah, memang untuk kita. Dan namanya ihdi, berilah petunjuk, itu untuk orang yang hidup. Tidak ada kita minta petunjuk untuk orang mati. Dan orang mati pun tidak akan ada dia minta petunjuk. Ini sama dengan argumentasi recehnya Ustadz Zainal Abidin ketika menolak orang baca Yasin untuk orang mati. Bahkan kalau dia bawa-bawa ayat, Al-Quran itu untuk orang hidup. Liyundhira man kana hayyan, untuk memberikan peringatan kepada yang hidup. Jadi mereka ini tidak paham. Kalau Al-Quran dibacakan untuk orang mati itu apa gunanya? Kalau Al-Quran dibacakan untuk orang hidup itu apa gunanya? Tidak paham. Karena ada baca Al-Quran untuk orang mati, baca Al-Quran untuk orang hidup. Dianggapnya sama. Kalau kita kan waras. Kalau untuk orang mati, itu namanya ihda'u sawabil qiraati lil mayyiti. Memberikan hadiah pahala bacaan dari Al-Quran, ya termasuk Fatihah, untuk orang mati. Sesederhana itu cara berpikirnya. Tapi karena orang ini menolak bahwa pahala sampai kepada orang mati, maka dia membangun argumentasi tidak ada bacaan Fatihah untuk orang mati. Hanya saking terbatasnya cara berpikir, argumentasinya aneh. Atau menganggap orang yang mendengar itu orang yang nggak ada pikirannya, sehingga dengan argumentasi akalan-akalan begitu, orang bisa percaya. Padahal ini kalau ditarik kepada bahasa keseharian, ya lucu. Untuk orang mati, itu namanya
mendoakan mereka, kirim pahala kepada mereka. Perkara Anda tidak terima dengan orang kirim pahala, silakan. Tapi tidak ada satupun dari ulama yang menolak tentang pahala sampai kepada mayat, punya argumentasi selucu itu. Tidak pernah mereka bilang, oh Fatihah itu kan ihdina, kok bisa untuk orang lain, ya harusnya untuk kita. Nggak pernah begitu, karena mereka paham. Tidak lagi soal ihdinanya kalau dikirim kepada orang lain, tetapi soal thawabnya, pahalanya. Itu Pak ya, Pak Subhan ya. Jadi tolonglah jangan anggap orang itu bodoh semua. Ini sama dengan bahasa begini. Obat mata dengan obat nyamuk itu beda. Obat mata menyembuhkan mata, obat nyamuk membunuh atau mengusir nyamuk. Sama bahasanya Pak. Cuman di situ kalimat yang dibuangnya atau yang dikira-kirakannya itu apa? Dan kenapa tidak disebut obat untuk menyembuhkan mata, obat untuk mengusir nyamuk? Karena orang itu pandai, nggak goblok, nggak harus dipertegas. Obat untuk menyembuhkan mata, obat untuk membunuh nyamuk. Nggak perlu begitu, cukup obat nyamuk, obat mata. Cukup tawabu al-qiraah, maksudnya membaca untuk mayit. Al-qiraatul lil mayit. Ada membaca untuk doa, membaca untuk peringatan, atau al-qiraah lil hayy. Baca untuk orang hidup ya begitu, baca untuk orang mati ya begitu. Jadi sesederhana itu. Kalau yang kedua ini malah tambah aneh. Dia bilang yang pertama kali menyebut nama Wahabi itu orang Inggris. Ya kita tahulah sejarah Wahabi dengan Inggris itu. Cuma saya tidak mau bicara itu. Kemudian orang Syiah. Saya heran, kenapa mereka ini menolak sekali disebut Wahabi dan menganggap orang yang mengatakan mereka Wahabi ini adalah orang yang menuduh mereka. Padahal ulama dia sendiri mengarang kitab. Bahkan kitab itu ditulis atas perintah Raja Saudnya kalau tidak salah ya. Yang saya tampilkan itu. Al-Hadiyah As-Sunniyah wa Tuhfah Al-Wahabiyah An-Najdiyah. Itu judul kitab, judul resmi, ditulis, diperintahkan oleh rajanya. Mereka kok yang menyebut diri sebagai Wahabi. Kok bisa gitu loh. Bab-bab dalam buku itu, kalau kamu bisa baca ya, Pak Subhan ya, ada akidah al-wahabiyah, dakwah al-wahabiyah. Bahkan ada istilah yang kalau jamaknya ro'yu al-wahabiyina, ada al-wahabiyuna, lengkap. Artinya mereka saja mengakui mereka itu Wahabi. Kalau bukan Wahabi, kenapa bikin judul begitu? Judulnya itu, kitab itu ditulis atas perintah Raja Saud. Artinya itu sudah diajukan, ini kitabnya, ini judulnya, berisi tentang 5 surat-surat petinggi-petinggi ulama Wahabi An-Najdi, terutama Muhammad bin Abdul Wahab. Judul-judulnya Akidah Al-Wahabiyah, Dakwah Al-Wahabiyah. Kok bisa kamu anggap Wahabi itu tuduhan? Toh mereka begitu bangganya menggunakan panggilan itu. Syekh bin Baz ketika ditanya tentang Wahabiyah, hadza laqabun syarifun li adba'i dakwati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau soal seharusnya lakop itu kepada seharusnya gelar apa nama seperti itu kepada nama orangnya, berarti harusnya Muhammadiyah, itu bukti tidak faham apa-apa. Padahal di depan mata setiap saat kita dengar madhab Syafi'iyah, memang dikira namanya Syafi'i, bukan Pak. Nama aslinya itu Muhammad bin Idris ya. Bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Syafi' itu kakeknya yang keberapa, bukan nama orangnya. Kalau pakai prinsip Anda berarti madhab Syafi'iyah itu ya Muhammadiyah, namanya Muhammad. Madhab Hambali dikiranya itu namanya Hambal. Bukan Pak. Itu namanya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Mungkin saya salah sebut nama. Yang jelas Hambal itu nama kakeknya. Masuk akal nggak hujah-hujah receh begitu ya? Berarti kalau teori dia setiap setiap nama madhab itu dinisbatkan langsung kepada nama orangnya, harusnya jangan Muhammadiyah. Jangan Syafi'iyah tapi Muhammadiyah. Terus kalau mazhab Imam Ahmad, Ahmadiyah. Bahkan Malik. Ya ini mungkin silahkan kamu anggap itu dinisbatkan kepada namanya Imam Malik. Saya enggak. Malik itu dinisbatkan kepada kakeknya. Kenapa? Karena namanya adalah Malik bin Anas bin Malik. Maka disebutnya Malikiyah. At-Tohawiyah. Kamu kira itu namanya Tohawi. Kamu kan kenal istilah akidah At-Tohawiyah. Jadi ada penisbatan nama At-Tohawiyah. Dinisbatkan kepada orang yang menulis kitabnya tentang akidah, disebut akidah At-Tohawiyah. Tanyalah sama kawan-kawan kamu itu, tahu ada nggak istilah akidah At-Tohawiyah? Kamu kira At-Tohawiyah itu nama orangnya? Namanya sama, Muhammad bin Ahmad, banyak sekali. Lalu At-Tohawi. At-Tohawi itu nama daerah, Wulida fi Toha. Bukan lagi nama orang, nama tempat. Justru itu dijadikan nisbatnya At-Tohawiyah, akidah At-Tohawiyah. Padahal Tohawi itu nama tempat, bukan lagi nama orang. Jadi sudah biasa dinisbatkan kepada entah bapaknya, entah kakeknya, entah keturunannya, entah tempatnya. Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah itu nama sahabat. Abu Musa Al-Asy'ari ya, itu nama sahabat ketika zaman Nabi.
Bahkan yang berkonflik dengan kubu Muawiyah dengan kubu Ali, lalu delegasi dari Sayyidina Ali ini adalah Abu Musa al-Ash'ari. Sementara dari Muawiyah ini kalau tidak salah Amr bin As. Wallahu alam, saya mungkin salah sebut nama ini ya. Setahu saya ya. Lalu keturunan Abu Musa al-Ash'ari itu ada namanya Abu Hasan al-Ash'ari. Maturidiyah juga Abu Mansur al-Maturidi. Enggak nama orangnya, Pak. Enggak nama orangnya. Banyak al-Kullabiyah, dikira namanya Kullab. Namanya Ubaidillah atau Abdullah bin Kullab kalau tidak salah. Artinya mesti itu kebanyakan nama-nama yang dipakai itu justru bukan nama dirinya. Jadi sudah wajar Wahabiyah itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa bukan Muhammadiyah? Karena Imam Syafi'i namanya Muhammad, tidak disebut Muhammadiyah. Imam Ahmad namanya Ahmad bin Hambal, tidak disebut Ahmadiyah. Akidah At-Tahawiyah namanya Muhammad bin Ahmad, tidak disebut Akidah Muhammadiyah. Abdullah bin Kullab tidak disebut apa kalau Abdullah ya, malah susah ya, disebutnya malah Kullabiyah. Banyak baca Pak, banyak baca. Jangan cekoki orang dengan informasi-informasi receh. Jangan anggap semua orang itu tidak tahu hal-hal semacam ini. Semacam itu mungkin jamaahnya Anda nganggu-nganggu karena mereka sudah kandung silawa. Ini pendakwah yang benar, jenggot panjang, LC misalnya. Terus kalau ngomong enak, tapi kalau sudah naik di YouTube jadi lelucon ya, jadi lelucon yang akan ditertawakan 7 turun ke bawah ya. Allahumma dina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.